Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover memang sempat libur rilis dalam jangka waktu yang lumayan lama. Dan baru sekaranglah chapter terbarunya rilis kembali. Oleh sebab itu, karena manga Black Clover chapter terbarunya yaitu chapter ke-359 sekarang telah rilis, maka seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Sejujurnya saya sedikit kecewa dengan rilisnya manga Black Clover chapter ke-359 ini. Pasalnya yang saya nanti-nantikan malah tidak muncul. Karena yang saya tunggu adalah mengenai akan seperti apa kelanjutan dari pertarungan antara Mereoleona yang tengah melawan Morris. Dan hal itu malah sama sekali tidak diperlihatkan. Di awal halaman dari manga Black Clover chapter ke-359, adegan pertama yang bisa kita lihat ialah mengenai seperti apa akhir pertarungan yang terjadi antara Asyar Silva yang telah dibangkitkan dan dirubah menjadi paladin dengan para anggota kesatria sihir Silver Eagle. Yang ternyata seluruh anggota kesatria sihir Silver Eagle sama sekali bukan tandingan bagi Asyar. Bahkan tidak terkecuali Nozel sekalipun. Lantaran di halaman pertamanya saja kita bisa langsung melihat adegan di mana Asyar berhasil menusuk perut Nozel dengan senjatanya. Yang itu berarti walau Nozel kuat, dia tetap bukan tandingan bagi Asyar Silva yang telah dirubah menjadi paladin. Meski sudah berhasil mengalahkan lawan-lawannya, pada akhirnya Asyar tetap diperlihatkan kecewa. Kecewa karena tidak menyangka jika kelompok kesatria sihir yang dulu dia pimpin ternyata sangat lemah sekali. Tidak sesuai dengan harapannya. Tapi yang menarik dari kejadian ini tentunya bukan tentang rasa kecewa yang diperlihatkan oleh Asyar Silva, melainkan mengenai rasa keputusasaan yang dialami oleh Nozel, Nebra, serta Solid. Untuk Nozel, alasan kenapa dia menjadi putus asa karena dirinya sama sekali tidak bisa melindungi kedua adiknya serta anggota kesatria sihir yang dia pimpin. Sedangkan untuk Nebra menjadi putus asa lantaran merasa tidak sanggup kalau harus bertarung melawan ibunya sendiri. Dan jika Solid, alasan kenapa dia menjadi putus asa soalnya dirinya saat bertarung tidak bisa memberikan perlawanan sama sekali. Saat melihat keputusasaan yang dialami oleh para putra-putrinya walau sudah dirubah menjadi paladin, Asyar ternyata juga masih bisa menunjukkan sisi keibuannya. Di mana dia di chapter ini diperlihatkan memberikan sebuah wejangan serta nasihat kepada kedua putra-putrinya. Sebab menurut Asyar, Nebra ataupun Solid sebenarnya bisa saja menjadi lebih kuat. Namun sayangnya akibat kesombongan serta kebencian yang tertanam dalam pikiran mereka yang akhirnya mengakibatkan pertumbuhan kekuatan Nebra ataupun Solid menjadi tidak maksimal. Dan jujur saja kejadian ini lumayan membuat saya bingung. Bingung kenapa Asyar bisa mengetahui perilaku kedua putra-putrinya tersebut. Pasalnya, kesombongan serta kebencian yang dilakukan oleh Nebra ataupun Solid terjadi setelah Asyar meninggal. Karena mereka berdua bersikap sombong serta benci paling parah adalah kepada adiknya sendiri yaitu Noel. Dari ketiga anggota keluarga Silva yang mendapat dampak paling banyak setelah mendengar perkataan Asyar adalah Solid. Karena bisa dikatakan dialah yang paling sombong dan benci kepada Noel daripada kedua saudaranya yang lain. Oleh sebab itulah tidak mengherankan setelah mendengar ucapan Asyar semangat Solid menjadi runtuh seketika. Dan dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri kalau perkataan ibunya tersebut memanglah benar. Akan tetapi di saat semangat Solid sudah mulai runtuh itulah kejadian yang mengejutkan terjadi. Di mana tiba-tiba Noel datang dan langsung berdiri tepat di hadapan Solid. Dan dia mengatakan kepada Solid untuk tetap tegar dan jangan mendengar apa yang dikatakan oleh Asyar Silva. Meskipun dia adalah merupakan ibu kandung mereka sendiri. Ketika melihat Noel walau tipis bisa kita lihat kalau Asyar juga diperlihatkan bersedih. Dan mungkin rasa sedihnya itu timbul lantaran dirinya tidak bisa membesarkan dan melihat tumbuh kembang putri bungsunya tersebut. Dan menariknya, meski baru pertama kali bertemu, Asyar bisa langsung mengenali Noel. Karena menurutnya Noel sangat mirip dengannya ketika dia masih muda. Dan hal itu memanglah benar. Bahkan jika menurut saya Noel lebih cocok dikatakan kembar dengan Asyar daripada hanya mirip.
Pastinya saat melihat Asyar timbul rasa sedih yang amat mendalam dalam benak Noel. Pasalnya pada akhirnya sekali lagi dia bisa melihat sosok ibu kandungnya. Yang pertama adalah saat dia bertemu dengan jiwa Asyar setelah Magicula dikalahkan. Dan yang kedua adalah yang saat ini. Hanya saja sayangnya pertemuan kedua dengan ibunya tersebut membuat Noel harus berada di posisi bermusuhan dengan Asyar, yang membuat dia mau tidak mau harus menghadapi ibu kandungnya sendiri. Makanya tidak mengherankan kalau Noel sangat sedih saat dia bisa melihat ibunya kembali. Noel di manga Black Clover chapter ke-359 ini memang mengatakan kalau yang ada di hadapannya saat ini adalah Asyar Silva, tapi di waktu yang bersamaan juga bukan dirinya. Karena sosok Asyar Silva yang ada di depannya tidak seperti yang dia kenal. Dan karena sosok yang ada di hadapannya tidak seperti yang Noel kenal, itulah kenapa menurutnya Asyar Silva adalah orang yang harus dirinya kalahkan sekaligus yang harus dilampauinya. Sosok yang harus dikalahkan karena sebagai seorang musuh, serta sosok yang harus dilampaui sebagai seorang panutan. Dan apa yang dikatakan oleh Noel kali ini sangat mengimplementasikan ajaran Yami, di mana Yami selalu menyuruh semua anggotanya untuk melampaui batasan dirinya sendiri dan melampaui sosok yang dikaguminya. Nozel pastinya sangat bangga ketika melihat ketegasan yang diperlihatkan oleh adik bungsunya tersebut. Namun meski begitu tetap ada rasa cemas di dalam benak Nozel. Cemas kalau sampai adik bungsunya itu kenapa-napa. Apalagi sekarang Andin sudah tidak bersama dengan Noel lagi. Yang itu artinya sekarang sang roh air tersebut telah kembali ke pemilik sebelumnya, yaitu Loro Pesica. Akan tetapi setelah kita diperlihatkan kecemasan Nozel, cerita malah dialihkan dengan kisah flashback Noel setelah Asta menghilang. Di mana dalam cerita kilas balik itu kita dapat melihat kesedihan yang dialami oleh Noel. Kesedihan atas hilangnya Asta dan dia saat itu tidak bisa melakukan apapun walau dirinya berada di sana. Dan dalam kisah flashback ini kita juga bisa melihat gejolak dalam benak Noel. Mulai dari penyesalannya karena tidak dapat menolong Asta, sampai sekarang dia yang sudah tidak bisa lagi mencapai Sun Stage lantaran Andin sudah kembali pada Loro Pesica juga termasuk dalam gejolak yang ada di dalam benaknya. Namun menariknya ternyata walau di dalam benaknya banyak sekali gejolak yang muncul, hal itu pada akhirnya tidak bisa menghilangkan sepenuhnya semangat Noel. Karena pada akhirnya dia memutuskan untuk tidak akan menyerah sebab Noel juga yakin kalau bahwasanya Asta sekarang pasti juga masih hidup. Dan lantaran alasan itulah kenapa pada akhirnya dia juga memutuskan terus berjuang untuk melindungi kerajaan Clover sampai nanti ketika Asta kembali. Lalu agar dapat melindungi kerajaan Clover tentunya Noel harus menjadi lebih kuat daripada yang sekarang ini. Setelah Noel memantapkan tujuannya secara tiba-tiba dan mengejutkan, Kahuno muncul. Yang pastinya hal itu membuat adik bungsu dari Nozel ini sangat terkejut. Dan ternyata alasan kenapa Kahuno mendatangi Noel karena dia ingin meminta bantuan dari adik bungsu Nozel tersebut. Meminta bantuan lantaran telah terjadi masalah besar di kuil dasar laut. Lalu menariknya menurut Kahuno, Noel pasti bisa mengatasi krisis yang berada di kuil bawah laut. Sebab menurutnya Noel yang sekarang memang telah menjadi sangat kuat. Tentunya sebagai seorang teman, Noel tidak akan menolak permintaan tolong dari Kahuno itu. Oleh sebab itulah dia dengan senang hati ikut menuju ke kuil bawah laut. Apalagi Kahuno mengatakan jika krisis yang terjadi di kuil bawah laut ada kaitannya dengan krisis yang menimpa kerajaan Clover. Kerajaan yang ingin dilindungi oleh Noel sampai Asta datang. Akan tetapi yang mengejutkannya ternyata krisis yang dikatakan oleh Kahuno adalah mengenai bangkitnya sosok naga dewa laut yang telah disembah di kuil bawah laut sejak lama. Dan rupanya bangkitnya sosok naga dewa laut tersebut sudah ada dalam ramalan. Ramalan yang mengatakan kalau sang naga di lautan yang ganas suatu saat akan terbangun dari tidur panjangnya ketika kekacauan di dunia telah mendekat. Dan kekacauan tersebut tentunya merujuk pada perbuatan Lucius. Makanya sebelumnya Kahuno mengatakan jika krisis yang terjadi di kuil bawah laut ada kaitannya dengan krisis yang menimpa kerajaan Clover. Dan menariknya lagi dalam legenda yang ada ketika naga ini terbangun maka dia akan mencari seorang penyihir air kuat yang bisa menyatu dengan sihirnya. Maka karena itulah kenapa Kahuno meminta bantuan pada Noel.
Pasalnya, Noel memang bisa dibilang merupakan seorang penyihir air kuat yang sesuai dengan kriteria yang diminta oleh naga Dewa Laut. Namun sayangnya, dalam cerita flashback ini kita tidak bisa melihat bagaimana proses penyatuan antara Noel dengan sosok Dewa Naga Laut. Karena di chapter ini tiba-tiba Noel telah diperlihatkan berhasil melakukan penyatuan dengan naga Dewa Laut yang ternyata bernama Leviathan tersebut. Sebelumnya, karena sang roh air kembali pada Loro Pesica, Noel memang sudah tidak bisa lagi menggunakan mode Saint Stage-nya. Namun, solusi mengenai hal tersebut sekarang telah terpecahkan. Pasalnya, di chapter ini ketika akan bertarung dengan Azier, kita bisa melihat saat Noel mengajak Leviathan yang telah memiliki bentuk mini untuk menggabungkan kekuatan. Dan hasilnya sekali lagi Noel dapat menggunakan mode Saint Stage. Hanya saja dia tidak menggunakan mode Saint Stage dengan roh air Andin, melainkan bersama dengan Leviathan. Makanya Valkyrie Dress yang digunakan Noel sangat berbeda dengan sebelumnya. Sebab setelah melakukan penyatuan dengan Leviathan, Valkyrie Dress milik Noel menjadi zirah berbentuk naga. Dan dressnya kali ini oleh Noel diberi nama Valkyrie Dress Dragon Form. Lalu kekuatan inilah yang akan Noel gunakan untuk menghadapi Azier sekaligus untuk melampauinya. Tentu saja banyak orang yang terkejut saat melihat peningkatan kekuatan Noel. Sebab bukan hanya pembacanya saja yang akan terkejut, melainkan Solid juga terkejut mengetahui fakta tersebut. Lantaran dia sama sekali tidak menyangka kalau adiknya bisa menjadi semakin kuat dan meninggalkan dirinya. Padahal dulu Solid selalu menghina Noel lantaran adiknya itu dianggap tidak berbakat. Tapi adik yang dulu dia hina sekarang malah telah melampauinya. Bahkan jarak kekuatan mereka semakin lama menjadi semakin jauh. Dan sebenarnya hal itu bisa terjadi berkat ketegaran yang dimiliki oleh Noel. Noel selalu tegar menghadapi semua rintangan yang menghadangnya. Tegar dan selalu pantang menyerah. Itulah kenapa dia bisa menjadi semakin kuat seperti sekarang. Namun kalau Solid terkejut berbeda halnya dengan Azier. Pasalnya dia malah terlihat senang setelah melihat mode Saint Stage milik Noel. Soalnya menurut Azier dengan mode ini Noel menjadi semakin kuat. Yang hal tersebut tentunya sebagai seorang ibu membuat dia menjadi bangga. Kira-kira akan seperti apakah pertarungan Noel dengan mode Saint Stage-nya saat melawan Azier Silva yang merupakan ibu kandungnya? Apakah dia bisa menang? Ya, siapa yang tahu jawabannya? Karena yang tahu jawabannya memang hanya mangakanya seorang, yaitu Yuki Tabata Sensei. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-359 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Jika memiliki pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian tersebut sangat berarti bagi saya. Entah itu untuk dijadikan bahan konten supaya kedepannya menjadi semakin menarik lagi, ataupun dibuat sebagai bahan referensi perdebatan di antara kita semua.